Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Dengan saya Lisa Yunda, kali ini kita akan belajar mengenai pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Yuk kita pelajari lebih lanjut definisi dan bagaimana pendekatan ini membuat belajar matematika jadi lebih bermakna. Jadi kira-kira, apa sih yang dimaksud dengan pendekatan open-ended? Dan apa hubungannya dengan matematika? Open-ended merupakan salah satu inovasi pendidikan matematika yang pertama kali dilakukan para ahli pendidikan matematika Jepang. Kisaran tahun 1971 dan 1977, peneliti Jepang melakukan serangkaian proyek penelitian dalam rangka mengembangkan metode evaluasi untuk menilai keterampilan dan pemikiran tingkat tinggi siswa dalam pembelajaran matematika. Pendekatan ini berkembang pesat sampai di Amerika dan Eropa yang selanjutnya dikenal dengan istilah open-ended problem solving. Menurut Shimada, 1997, open-ended learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dari mengenalkan atau menghadapkan siswa pada masalah terbuka. Pembelajaran dilanjutkan dengan menggunakan banyak jawaban yang benar dari masalah yang diberikan dengan tujuan memberikan pengalaman kepada siswa dalam menemukan sesuatu yang baru di dalam proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran dengan pendekatan open-ended adalah membantu siswa dalam mengembangkan kreativitas dan pola pikir matematis melalui kegiatan problem solving atau pemecahan masalah secara berkesinambungan. Aktivitas pembelajaran yang memberikan peluang bagi siswa untuk mengemukakan ide-ide atau gagasannya secara bebas akan memacu peningkatan kemampuan berpikir yang lebih tinggi. Menurut Shimada, ada 3 karakteristik dalam pendekatan ini. Yang pertama, yaitu prosesnya terbuka. Maksudnya, masalah itu memiliki banyak cara penyelesaian yang benar. Yang kedua, hasil akhirnya terbuka. Maksudnya, masalah itu memiliki banyak jawaban yang benar. Yang ketiga, cara pengembangan lanjutannya terbuka. Maksudnya, ketika siswa telah menyelesaikan masalahnya, mereka dapat mengembangkan masalah baru, yaitu dengan cara mengubah kondisi masalah sebelumnya. Sedangkan menurut Huda, 2013 terdapat beberapa asumsi dalam pendekatan open-ended learning. Yang pertama, konteks dan pengalaman merupakan hal penting untuk dipahami. Pembelajaran akan sangat efektif jika ia melibatkan pengalaman yang kaya dan konkret yang dengannya peserta didik bisa menjumpai, membentuk, dan mengubah teori-teorinya secara praktis di lapangan. Yang kedua, pemahaman harus dimediasi secara individual. Peserta didik menilai apa, kapan, dan bagaimana pembelajaran terjadi. Yang ketiga, pemahaman lebih berharga daripada hanya sekedar mengetahui. Lingkungan pembelajaran yang open-ended harus menenggelamkan peserta didik dalam pengalaman-pengalaman yang dapat melejitkan pemahaman mereka melalui eksplorasi, manipulasi, dan kesempatan untuk memahami suatu gagasan daripada sekedar melalui pengajaran langsung. Beberapa kelebihan yang didapat dengan penerapan pendekatan ini antara lain, siswa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara lebih aktif serta memungkinkan untuk mengekspresikan idenya. Yang kedua, siswa memiliki kesempatan lebih banyak menerapkan pengetahuan serta keterampilan matematika secara komprehensif. Dan yang ketiga, siswa terdorong untuk membiasakan diri memberikan bukti atas jawaban yang mereka berikan. Dengan adanya kelebihan, ada pula beberapa kekurangan dalam pendekatan ini. Yang pertama, sulit bagi guru untuk menyajikan masalah secara sempurna. Seringkali siswa menghadapi kesulitan untuk memahami bagaimana caranya merespon atau menjawab permasalahan yang diberikan. Yang kedua, karena jawabannya bersifat bebas, maka siswa seringkali merasa cemas bahwa jawabannya akan tidak memuaskan. Ketiga, terdapat kecenderungan bahwa siswa merasa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan, karena mereka merasa kesulitan dalam mengajukan kesimpulan secara tepat dan jelas.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika fokus pada pemecahan masalah dengan berbagai solusi yang benar. Tujuannya adalah mengembangkan kreativitas dan pola pikir matematis siswa melalui aktivitas problem solving. Pendekatan ini menekankan otonomi siswa, pengetahuan matematika yang evolutif, dan keputusan bijak guru. Keuntungannya termasuk meningkatkan partisipasi siswa, memberi peluang mengekspresikan diri, dan mendorong bukti atas jawaban. Namun, tantangan utamanya adalah kesulitan dalam menyajikan masalah yang bermakna dan memahami respon siswa terhadap masalah yang diberikan. Albert Einstein pernah berkata bahwa pendidikan bukanlah pembelajaran fakta-fakta, melainkan latihan pikiran untuk berpikir. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa pendidikan sejati adalah proses mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Dengan pendekatan open-ended, kita memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir lebih mendalam, menemukan berbagai solusi, dan mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Mari kita terus berinovasi dalam metode pengajaran agar siswa tidak hanya menjadi pemecah masalah, tetapi juga penemu solusi-solusi kreatif dalam kehidupan mereka. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain waktu.